Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Arif Setiawan, Eskom MCS. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan laporan skripsi yang berjudulkan Sistem Informasi Manajemen Inventory barang pada PT Trisnata Technical Supply menggunakan metode first in first out FIFO berbasis web. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Hanif dengan NIM 2024-53020. Saya Muhammad Fazri Fauzul Adim dengan NIM 2024-53025. Saya Bagas Kurniawan dengan NIM 3113. Saya Muhammad Imtak Ainun dengan NIM 2024-53115. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Untuk yang pertama ada latar belakang. Untuk latar belakangnya, PT Trisnata Technical Supply merupakan perubahan yang bergerak dalam penjualan peralatan teknik dan bahan bangunan. Pengelolaan persediaan barang masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan dan Excel. Proses pengecekan stok membutuhkan waktu lebih dari 1 hari dengan melibatkan 3-4 orang. Pencatatan barang masuk dan keluar membutuhkan waktu sekitar 2 jam setiap hari. Pembuatan laporan inventory membutuhkan waktu 1-2 jam karena dilakukan secara manual. Dan jumlah barang yang dikelola lebih dari 1000 item dengan lebih dari 50 supplier. Kesimpulannya, sistem yang berjalan saat ini kurang efektif dan berpotensi menimbulkan kesalahan data serta keterlambatan informasi stok barang. Selanjutnya, next, yaitu ada rumusan masalah dan batasan masalah. Untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana merancang dan membangun sistem informasi manajemen inventory barang gudang pada PT Trisnata Technical Supply berbasis web dengan menerapkan metode first in first out atau yang disebut membentuk pengelolaan persediaan barang secara lebih efektif, efisien, dan akurat. Untuk batasan masalahnya ialah yang pertama pengelolaan barang masuk dan barang keluar, yang kedua pengelolaan persediaan barang gudang, yang ketiga pembuatan laporan inventory, yang keempat menggunakan metode FIFO, yang kelima pengembangan sistem menggunakan metode RAD. Ya, selanjutnya pemodelan menggunakan UML, analisis menggunakan metode PSS, yang terakhir sistem digunakan oleh pimpinan, admin gudang, admin purchasing, dan pramuniaga. Next. Untuk tujuan penelitiannya yaitu membangun sistem informasi inventory barang berbasis website yang mampu mengelola persediaan barang secara efektif, menyediakan informasi stok secara cepat dan akurat, mengurangi kesalahan pencatatan data, mengotomatisasi proses pelaporan, dan mempermudah akses informasi melalui berbagai perangkat. Untuk manfaat penelitiannya yaitu yang pertama bagi perusahaan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan inventory, bagi pengguna mempermudah pengelolaan stok dan pembuatan laporan, bagi pemangku kepentingan membantu monitoring dan pengambilan keputusan, dan bagi penelitian selanjutnya menjadi referensi pengembangan sistem inventory. Next. Untuk metode penelitiannya yaitu ada wawancara, setelah itu observasi, analisis PSS, pengembangan RAD, pengujian black box. Next. Untuk metode FIFO sendiri ya, yang pertama stepnya ada barang masuk dari supplier, setelah itu menyimpan dan mencatat data barang masuk di gudang dan sistem sebagai persediaan, setelah itu memberikan informasi berupa persediaan barang di gudang, setelah itu mengeluarkan barang yang masuk terlebih dahulu di gudang, mencatat sebagai barang keluar, dan yang terakhir ialah menyimpan data barang keluar di sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah penelitian terkait. Oke, yang pertama peneliti Dwi Bahtiar dan Utomo pada tahun 2021 dengan metode waterfall dan hasilnya adalah sistem inventory. Selanjutnya Nasri dan kawan-kawan tahun 2021 dengan metode Pisces hasil inventory barang. Lalu ada Ramdhani dan kawan-kawan tahun 2023 menggunakan metode FIFO dengan hasil persediaan barang. Lalu Artama dan Mariana dengan tahun 2022 metode FIFO
hasil inventory web, dan yang terakhir ada Ruto dengan kawan-kawan tahun 2023, metode Pisces dan Vivo, kesediaan barang. Untuk research gap-nya yaitu belum menggunakan Pisces tambah plus Vivo plus fitur menggunakan pengiriman secara lengkap. Lalu penelitian ini mengembangkan sistem inventory berbasis web dengan metode Vivo dan analisis Pisces. Next, lanjut kita masuk ke landasan teori. Ada landasan teori kali ini dengan alur seperti ini: sistem informasi, inventory, Vivo, Pisces. Next. Baik, untuk landasan teorinya yaitu sistem informasi mengolah data menjadi informasi, lalu informasi inventory pengelolaan sediaan barang, Vivo yaitu barang pertama masuk menjadi barang pertama keluar. Selanjutnya ada Pisces, analisis performance, information, ekonomi, control, efisiensi, dan service. Next. Oke, untuk profil objek penelitian pada PT Trisnata Technical Supply, ya, dia berdiri tahun 2016, lalu bergerak di bidang supermarket, teknik, dan bahan bangunan yang memiliki cabang di Kudus dan Rembang. Dan dia menjual lebih dari ribuan item kebutuhan teknik dan bangunan. Next. Untuk analisis sistem berjalannya, yang ditemukan dari masalahnya yaitu pengguna kertas berlebih, stok masih dicatat manual, input ulang dari buku ke Excel, sering terjadi kesalahan input data, dan yang terakhir ada pembuatan laporan memakan waktu yang lama. Oke, lanjut ke metode pengembangan sistem, ya, RAD atau singkatan dari Rapid Application Development, yaitu Requirement Planning. Lanjut ke workshop design, dan yang terakhir implementation. Metode ini lebih cepat, ya, dikarenakan menggunakan karena hasilnya yaitu lebih cepat, fleksibel, dan cocok untuk sistem berbasis web. Nah, selanjutnya ada bisnis use case diagram, ya. Teman-teman bisa melihat hasil tersebut di bagian sebelah kanan, ya. Terdapat penjelasan detailnya, ya. Di dalamnya dijelaskan, ya, alur dan awal-awal dan hingga akhirnya. Lanjut, next. Nah, kali ini yaitu ada sistem use case diagram, ya. Saya tidak akan menjelaskan, ya, karena akan memakan waktu yang lama, maka kalian teman-teman bisa melihat sendiri, ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini, ya, kelas diagramnya, ya. Pastinya kita membuatnya dengan detail dan terperinci, jadi sehingga hasilnya akan tepat dan akurat, ya, teman-teman. Bisa dilihat di share screen-nya. Oke, lanjut. Oke, ini implementasi dan sistem. Sebentar sih, nge-lag. Oke, teman-teman. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya, rekan saya, Imtak. Silahkan. Data Framework Bootstrap untuk membangun antarmuka pengguna yang responsif. Sistem dapat diakses melalui web browser sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan pengelolaan data secara terintegrasi.
Di sini teknologi yang digunakan ada bahasa pemrograman PHP, JavaScript, database MySQL, Bootstrap, softwarenya menggunakan Visual Studio Code, serta Google Chrome sebagai media akses sistem. Next, untuk implementasi metode FIFO diterapkan pada proses pengeluaran barang. Barang yang masuk terlebih dahulu akan dikeluarkan terlebih dahulu. Akan tanggal masuk barang, serta membantu menjaga akurasi data persediaan, mengurangi resiko penumpukan dan kerusakan barang, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan inventory. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu tampilan sistem. Sistem informasi manajemen inventory barang menyediakan berbagai fitur yang mendukung pengelolaan persediaan barang secara efektif dan efisien. Antara lain salah satunya yaitu yang pertama, login dan pengelolaan hak akses pengguna. Lanjut dengan pengelolaan data master barang, pengelolaan data supplier, pengelolaan data pembelian atau purchase order. Dilanjut dengan verifikasi dan persetujuan pembelian oleh pimpinan. Dilanjut dengan pengelolaan data barang masuk, pengelolaan data barang keluar, penerapan metode FIFO dalam pengurangan stok, monitoring status pengiriman barang, yang terakhir yaitu pembuatan dan pencetakan laporan inventory. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, sistem inventory berhasil dibangun berbasis web, membantu pengelolaan stok barang, mempercepat pembuatan laporan, mengurangi penggunaan kertas, dan FIFO berjalan dengan baik dalam pengelolaan barang. Yang terakhir yaitu PICIS membantu meningkatkan efektivitas sistem. Yang terakhir saran yaitu yang pertama, mengembangkan aplikasi versi mobile. Yang kedua, menambah modul penjualan. Yang terakhir yaitu menambah fitur baru untuk pengguna. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata dari kami dan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.